mitos atau fakta nih Pak, di teknik itu kebanyakan mahasiswanya itu cowok Pak. Kebanyakan cowok ya. Iya Pak. Kalau di teknik sipil ya. Heeh. Hai Hai Civil Civil Friends, Friends, welcome to Pod HMS. pojok obrolan dengan HMS. Nah, ini adalah episode perdana pertama kita yang akan membahas tentang. Mengenal lebih dekat program studi teknik sipil ITERA. Nah, pastinya bahasan hari ini seru banget ya, Pri ya. Pasti dong, Fis. Dan narasumber hari ini keren dong pastinya. Ya, itu nggak kalah keren, Fis. Boleh di-spill nggak sih siapa? Oke, langsung saja kita kenalkan narasumber kita hari ini, Pak Yuda. Kepada Pak Yuda, dipersilahkan Kak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Oke. Terima kasih teman-teman HMS. Perkenalkan ya, nama saya Syahidu Suhada, biasa dipanggil Yuda di keseharian. Kebetulan untuk periode ini saya menjabat sebagai koordinator program studi teknik sipil. Ya, jadi silakan nanti untuk teman-teman HMS kalau ada yang ditanyakan ya. Oke, Gitu. Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, kita kan ingin mengenal lebih dekat nih Pak teknik sipil. Ya. Sebenarnya apa sih Pak teknik sipil itu dan tujuannya itu apa? Oke, izinkan saya jawab ya teman-teman semua. Untuk teknik sipil sendiri itu merupakan ya suatu bidang ilmu yang mana ilmunya itu membahas untuk pembangunan infrastruktur, nanti perawatannya, perencanaannya gitu ya, jadi keseluruhan sehingga nanti dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia seperti itu. Berarti, Pak, teknik sipil ini berhubungan langsung dengan manusia gitu ya, Pak? Betul. Oh. Jadi, Pak, untuk di ITERA sendiri nih, Pak, untuk berdirinya prodi teknik sipil di ITERA itu sejarahnya bagaimana, Pak? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk berdirinya teknik sipil sendiri di ITERA itu 2013 ya, kita sudah menerima mahasiswa ITERA itu kalau saya nggak salah ada 6 atau 5 orang gitu ya, 2013. Terus kemudian 2014 ya, kita juga menerima sekitaran 6 orang mahasiswa. Tapi untuk SNN ini ya, UTBK ya. Oh, Nah, iya, Pak. seleksi masuk reguler itu kita buka mulai tahun 2015. Gitu. Jadi untuk 2013 dari 2014 tuh statusnya kurang lebih mandiri. Gitu. Kalau di teknik sipil itu Pak, apa sih Pak fasilitas yang menunjang pendidikan kita sebagai mahasiswa program studi teknik sipil khususnya di ITERA nih Pak? Oke, ya. Kalau untuk fasilitas teman-teman semua tidak usah ragu ya, karena di ITERA kita punya fasilitas cukup lengkap. Yang pertama, kalau teman-teman baru masuk ke ITERA itu akan diperkenalkan dengan yang namanya asrama ITERA. Jadi nanti di asrama itu kurang lebih kawan-kawan semua akan dibentuk karakter yang baik ya, terbaik gitu ya, sehingga nanti dapat menyesuaikan dengan kurikulumnya nanti akan kita kembangkan di sini gitu. Jadi karakter yang baik dan juga nanti berakhlak mulia. Nah, kemudian setelah teman-teman di tahun pertama ya, masuk ke tahun kedua itu masuk ke tahap prodi namanya ya. Tahun pertama itu kan LTPB ya, Iya. dapat persiapan bersama. Kemudian masuk ke tahap kedua ya, tahap kedua itu prodi. Nanti di prodi teman-teman semua akan berikan fasilitas yaitu berupa laboratorium untuk menunjang pembelajaran, terdiri dari laboratorium multimedia ya. Nanti teman-teman semua bisa menggunakan fasilitas di situ. Kemudian nanti ada 4 laboratorium ya yang untuk prodinya, yaitu laboratorium struktur, laboratorium hidraulika, laboratorium jalan raya dan juga laboratorium mekanika tanah. Ya, kemudian juga fasilitas lain lah untuk kegiatan ekstrakurikuler teman-teman semua, ada lapangan basket, ada voli dan lain-lain seperti itu. Wah, banyak banget nih Ya, pasti. fasilitasnya. Berarti, Pak, di ITERA ini selain menunjang prestasi akademik, non akademiknya juga dikembangin gitu ya, Pak? Betul, betul. Terus, Pak, kalau misalnya nih grafik jumlah mahasiswa setiap tahunnya itu, Pak, khususnya teknik sipil nih ya, Pak, itu bagaimana, Pak? Kalau teknik sipil ya, kalau kita lihat secara grafiknya itu kurang lebih kita selalu meningkat ya setiap tahun gitu ya. Kalau kita lihat secara by data, mungkin kita menerima mahasiswa itu sekitaran 200-an mahasiswa per tahun. Iya. Nah, jadi sekarang kalau total yang aktif ya, kalau dihitung itu kurang lebih 1.190-an mahasiswa. Wah, banyak banget ya pria Iya. mahasiswa kita. Berarti minat teknik sipil nih tinggi juga ya Pak ya Betul, untuk di betul. kalangan
mahasiswa Iya. gitu. Terus Pak, untuk prodi sipil itu akreditasinya sudah apa nih Pak? Mungkin para viewers nih penasaran gitu ya di ITERA. Oke, spill pada teman-teman ya, untuk prodi teknik sipil ITERA sekarang berstatus terakreditasi B ya. Nah, B itu ban PT. Tapi tahun 2024 nanti kita akan melakukan akreditasi ulang dari ini ya, lembaga akreditasi mandiri LAM ya, LAM Teknik. Semoga ya untuk teknik sipil bisa mempertahankan atau bisa naik ke yang lebih tinggi gitu ya. Amin. Itu pasti doa kita bersama ya Pak. Amin ya. Jadi Pak, ngomong-ngomongin jumlah kelompok keahlian nih Pak. Kalau di prodi teknik sipil ITERA tersendiri Pak, kira-kira ada berapa kelompok keahlian nih Pak? Oke, menjawab tentang kelompok keahlian kita dulunya ya, sebelum 2021 ya, itu kita punya 5. Secara umum memang teknik sipil di manapun gitu ya, kurang lebih 5 gitu ya. Yang pertama itu rekayasa struktur, kemudian rekayasa geoteknik, rekayasa sumber daya air, rekayasa manajemen, rekayasa konstruksi, sama rekayasa transportasi. 5 biasanya. Tapi di ITERA kita diminta untuk ini ya, mempersingkat KK itu, karena kita harus memiliki minimal 8 SDM untuk membentuk suatu KK. Nah, jadi sekarang statusnya ITERA di sipilnya sendiri itu punya 3 ya. Yang pertama itu rekayasa struktur dan geoteknik, kemudian rekayasa transportasi dan manajemen, rekayasa konstruksi, kemudian rekayasa sumber daya air. Ada 3. Oke, banyak nih ya kakak. Jadi teman-teman nggak usah bingung gitu. Banyak banget yang bisa kita gali di teknik sipil. Nah, oke, selanjutnya apa sih Pak hal yang paling menarik gitu di program studi teknik sipil khususnya di ITERA nih Pak? Kalau hal yang menarik banyak ya kawan-kawan ya. Ini buktinya aja kan kita selalu meningkat ya setiap tahunnya peminatnya itu ya. Nah, mungkin kita lihat dari segi fasilitas kita memiliki lab yang cukup lengkap gitu ya, dari segi ininya, dari segi alatnya, sehingga nanti teman-teman semua untuk praktikum atau untuk penelitian itu tak usah ragu, nanti kita bisa melayani dengan baik seperti itu teman-teman. Nah itu teman-teman, jadi nggak usah ragu gitu kalau misalnya mau masuk ke teknik sipil ITERA, karena udah banyak nih hal yang menarik, fasilitas yang lengkap, ya tunggu apa lagi gitu teman-teman ya. Oke. Jadi untuk sistem perkuliahan di teknik sipil ITERA itu Pak, kira-kira bagaimana Pak? Kalau perkuliahan ya seperti biasa ya kawan-kawan ya. Kita memiliki sistem offline ataupun online atau luring dan daring gitu ya. Nah, untuk semester depan ya, semester ganjil ini kita akan mengusahakan untuk berkuliah secara offline full gitu ya. Namun nanti mungkin ada beberapa mata kuliah gitu ya, mungkin kita kan sekarang ada ini ya, program praktisi mengajar gitu ya. Nah, jadi mungkin ada beberapa praktisi yang mungkin bisa hadir secara offline ke ITERA ataupun nanti yang tidak bisa hadir secara online gitu ya. Nah, itu kan nanti akan membantu kawan-kawan semua karena mereka praktisi gitu ya. Jadi dunia konstruksi atau dunia pekerjaan itu kan pengalaman beliau-beliau itu kan lebih baik ya gitu ya. Iya, pasti. Nah, pasti lebih baik sehingga nanti diharapkan dapat membantu kawan-kawan semua, dan juga nanti kita masih ada MBKM ya. Iya, Pak. Nah, MBKM itu kan nanti bisa ini kawan-kawan lah mengembangkan minat kawan-kawan, misalkan di keahlian yang lain mungkin kan selain teknik sipil, mungkin kawan-kawan tertarik di keahlian yang mana, ataupun nanti kawan-kawan coba magang keluar gitu ya, sehingga menghasilkan pengalaman yang lebih baik dibandingkan di kampus, ataupun nanti ada juga ini ya kawan-kawan ya, MBKM bersama BRIN ya. Kalau kawan-kawan nanti semua ingin tugas akhir dan ada penelitian, nanti bisa ke BRIN mendaftar ya. Nanti akan diajak untuk ikut penelitian bersama peneliti-peneliti di BRIN. Wah, berarti teknik sipil ITERA ini udah banyak banget menyediakan wadah untuk mahasiswa kita nih ya. Banyak banget. Jadi teman-teman nggak usah ragu, nggak usah bingung-bingung gitu, karena program studi kita ini menyediakan banyak wadah dan dosen-dosen yang keren juga ya Pak tadi, praktisi pengajar. Jadi ilmu yang kita dapat itu insya Allah bisa guna gitu. Oke, untuk prospek kerja nih Pak, sebagai sarjana teknik sipil nanti itu, apakah luas atau kemana aja gitu Pak prospek kerjanya? Kalau untuk prospek kerja, sepengetahuan saya itu cukup luas ya kalau untuk teknik sipil ya.
selain mungkin di bidangnya sendiri, mungkin di bidang-bidang yang lain juga ada menerima mahasiswa ini ya, apa namanya, lulusan ya, lulusan dari teknik sipil sendiri, mungkin di bidang keuangan gitu ya, di perbankan ataupun nanti di bidang-bidang yang lain lah, karena nanti di bidang-bidang lain itu dibutuhkan ya, mungkin suatu apa namanya, tenaga ahli di bangunan seperti itu ya. Mungkin di perkebunan juga akan dibutuhkan, karena nanti di perkebunan kita butuh apa? Jalan akses, jembatan gitu-gitu kan, nanti bisa diterima juga di bidang perkebunan ataupun di pertambangan juga bisa. Ya. Jadi kalau saya rasa sih teknik sipil ini cukup luas lah untuk bidang apa namanya kerjaannya. Selain di konstruksi sendiri, di bidang-bidang yang lain juga akan berguna seperti itu. Berarti Pak, peluang kerja atau prospek kerja di sipil ini bukan hanya tentang melulu tentang bangunan, tentang konstruksi, melainkan banyak hal tadi ya Pak. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Sipil gitu ya Pak, orang banyak. Yeah. Jadi Pak, setelah prospek nih Pak, ada nggak Pak? Kan teknik sipil di ITERA nih udah berdiri beberapa tahun. Ada nggak Pak yang membuat ataupun strategi ke depan untuk teknik sipil ITERA ini lebih terus bersinar gitu Pak di ITERA ini Pak? Oh gitu ya. Iya Pak. Jadi langkah-langkah yang diambil Prodi gitu ya. Iya Pak. Ya, kalau di Prodi sendiri sih kita mencoba ya untuk memberikan akses info sedemikian ini ya, gencar mungkin ya. Misalkan nanti ada info tentang MBKM ataupun info nanti tentang perlombaan yang bisa inilah apa namanya yang kawan-kawan ikuti dan menambah wawasan kawan-kawan, itu dari Prodi bisa memfasilitasi itu. Juga nanti mungkin untuk perkuliahan lebih adaptif gitu ya terhadap apa namanya permasalahan yang terjadi di bidang teknik sipil, mungkin nanti kita akan coba ubah kurikulumnya gitu ya, undang stakeholder yang ada di Sumatera gitu kan ya, karena memang teknik sipil ini ya khususnya di ITERA itu dikembangkan untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan teknik sipil khususnya di Sumatera gitu ya. Nah, mungkin nanti kita akan coba lebih adaptif seperti itu kawan-kawan. Wah, keren banget ya. Tadi banyak lomba-lomba juga, jadi ini jangan ragu ya, CV kita bisa lengkap deh di Prodi Teknik Sipil ITERA nih. Lanjut nih Pak, ada nggak sih Pak saran untuk mahasiswa baru nih khususnya untuk berkuliah di ITERA khususnya di teknik sipil? Ya, kalau apa namanya pesan ke kawan-kawan ya untuk bagaimana supaya lancar berkuliah di teknik sipil gitu ya. Itu yang pertama sekali sih mungkin kepada kawan-kawan ditanamkan ini ya, bukan maksud saya tuh untuk ini ya apa namanya bersaing secara apa gitu ya, jiwa kompetitifnya mungkin lebih dikembangkan gitu. Maksudnya saya ingin seperti ini, saya harus lulus tepat waktu, saya harus ini, saya harus CV saya harus banyak gitu. Nah itu mungkin di diri kawan-kawan sendiri mesti dikembangkan terlebih dahulu. Tapi kalau untuk misalkan kawan-kawan ini ya agak apa namanya mungkin agak tidak enak gitu ya, oh saya nggak ahli hitung-hitungan gitu. Saya lemah di matematika, itu nggak masalah sebenarnya. Itu kan masih bisa kita coba mempelajari, dan juga di teknik sipil kawan-kawan semua umumnya sih hitungan, cuman ada yang tidak hitungan, itu mungkin kawan-kawan bisa lebih ke depan di situnya nanti gitu. Nah. Berarti selain jago hitungan, apa namanya, kita nggak harus jago hitungan tadi kata Bapak ya? Tidak harus jago hitungan, tapi kawan-kawan paham tentang hitungan itu. Oh gitu ya Pak ya. Kita kan nanti bisa ini ya, apa namanya, tidak selalu menjadi bawahan. Kita tidak selalu menjadi pekerja. Kawan-kawan bisa menjadi membuka peluang kerja. Nah, yang kawan-kawan butuhkan adalah paham tentang apa yang dikerjakan itu. Maksudnya hitungan kan nanti kawan-kawan bisa ini kan hire orang gitu kan ya. Nah itu maksud saya. Oh begitu Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, kan setelah kita menjalani perkuliahan untuk mendapatkan titel sarjana ini pasti akan ada yang namanya tugas akhir nih Pak. Betul. Nah bagaimana nih Pak tanggapan Bapak mengenai mahasiswa yang bimbingan tugas akhir namun ada dosen yang susah ditemui itu Pak, itu kira-kira bagaimana Pak? Nah itu
adalah hal yang memang umum ditemui oleh mahasiswa gitu ya. Iya, Pak. Nah, yang harus mahasiswa tahu sebenarnya adalah dosen itu tidak hanya gitu ya, pekerjaannya itu mengajar terus membimbing sama tugas akhir gitu ya. Nah, karena di tupoksi sendiri dosen itu ada ada pendidikan, penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Jadi ada 3 komponen tadi yang harus dikerjakan oleh dosen itu selama menjabat sebagai dosen. Nah, perihal nanti susah ditemui itu mungkin ada beberapa case gitu ya, yang mana mungkin dosennya itu sedang ditugaskan untuk pengabdian atau ditugaskan untuk penelitian gitu ya. Nah, saya juga merasakan itu teman-teman semua dulu ya sebagai mahasiswa ya. Janjian sama dosen jam 8, tahu-tahu ketemunya jam 5. Iya, ya. Pak. Betul, jam 5 sore. Jadi kita tungguin itu dari ini ya, dari pintu kampus itu, pintu gerbang jurusan itu sampai ketemu. Nah, tapi dia ini pas kita tanya jawabannya seperti itu. Memang karena beliau ada ditugaskan di unit mana, mungkin ada diperintahkan harus kemana gitu ya. Dan saya sekarang juga merasakan itu teman-teman semua. Nah, jadi pahamlah tentang apa yang dirasakan oleh mahasiswa dan juga apa yang dikerjakan oleh dosen. Nah, menurut saya sih gini, kalau teman-teman mahasiswa menemukan hal seperti itu, ya ini ya, coba di istilahnya, dimengerti ya. Tapi kalau nanti itu keterusan, itu bisa nanti ngelapor ke prodi ya. Kenapa kok tidak bisa ditemui terus gitu ya? Iya, Pak. Mungkin ada satu case teman-teman semua menemukan agak sekali 2 kali gitu kan, itu harap maklum saja gitu ya, karena memang tadi saya bilang ada tugas-tugas yang mungkin teman-teman semua belum tahu gitu. Iya. Oke, jadi abang kakak sabar ya bang, jadi cukup dimengerti aja gitu. Jadi mungkin ini proses mereka untuk TA-nya gitu ya Pak Betul. ya. Benar. Terus ada nggak sih Pak saran untuk mereka nih, kayak dengar-dengar teknik sipil tuh lulusnya lama gitu Pak. Ada nggak sih Pak timeline ataupun cara gitu biar kita lulusnya tepat waktu gitu Pak? Ada nggak sih saran? Okay. Untuk lulus tepat waktu itu sebenarnya tidak susah ya. Tinggal kita coba buat, kan ada tuh kalau misalkan tugas akhir kita punya timeline. Pertama itu data review, kemudian nanti untuk pengolahan data sekian lama, nanti kita targetkan dengan proposal di bulan sekian gitu ya. Nanti di proposal hasilnya tanggal sekian, sidang tanggal sekian. Nah, itu cukup sebenarnya komitmen aja dari kawan-kawan semua ya. Bisa nggak dikerjakan apa yang kita tulis di sini gitu ya. Karena tugas akhir itu kita yang tahu. Ya. Ibaratnya gini, tugas akhir itu kalau memang benar-benar dikerjakan dan sungguh-sungguh, bangun tidur ditanyain tahu. Itu. Karena hanya cuman itu yang kawan-kawan kerjakan. Kecuali kawan-kawan, misalkan ada mata kuliah banyak tuh. Nah, mata kuliah, misalkan analisis struktur, metode elemen hingga, mungkin nanti ada rekayasa fondasi dan lain-lain gitu ya. Ditanyain mungkin ada sesuatu yang kelupaan atau gimana. Kalau fokus cuman tugas akhir, menurut saya ya pribadi ya, itu langsung pasti bisa dijawab gitu. Karena memang timbul dari kita ngerjain fokus di situ, ya sudah, berarti ya ngalir aja gitu. Jadi memang saran dari saya benar-benar dikerjakan apa yang sudah kita targetkan. Kebiasaannya ya kalau ini ya hilang gitu loh. Jadi sudah proposal hilang gitu kan. Jadi dosennya bingung juga gimana besoknya gitu. Menurut saya sih seperti itu kan. Berarti intinya Pak harus konsisten dalam pengerjaan. Betul, konsisten. Ya, konsisten. Terus konsisten, sungguh-sungguh pasti bisa ngerjainnya. Pasti bisa, pasti bisa. Terus Pak, ini Pak pertanyaan selanjutnya ini Pak. Ini Pak pendapat Bapak mengenai mahasiswa yang mengikuti organisasi Pak, khususnya himpunan yang ada di ITERA ini Pak. Tips and tricks ya gitu Pak, biar bisa membagi waktu, manajemen waktu gitu Pak. Oke. Kalau pandangan saya tentang mahasiswa yang ini ya,
yang bergabung dengan himpunan Iya. itu ataupun organisasi yang lain di kampus gitu ya, di Tera khususnya, itu merupakan salah satu pengembangan diri ya, soft skill gitu ya. Karena memang nanti kita di luaran juga akan berorganisasi gitu ya. Jadi setidaknya kita sudah paham apa itu organisasi, apa tujuan masuk organisasi ya, dan apa sih manfaat organisasi itu. Gitu ya. Kalau bagi kita yang belum pernah atau tidak pernah ikut sama sekali, artinya kan kita istilahnya kagok gitu ya. Kalau misalkan keluar nanti kita ini aja lah yang paling kecil itu organisasi tempat tinggal kita lah. Misalkan di lingkungan kita kan ada tuh biasanya tuh bapak gitu kan. Iya. Nah, gitu kan ya, ngurus masjid atau gimana itu kan salah satu bentuk kecil dari organisasi ya. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan berorganisasi, kita bisa istilahnya tuh membaur dengan orang lain gitu ya. Membaur dengan orang lain lebih gampang, memiliki banyak koneksi ya. Nah, koneksi ini yang kita butuhkan sebenarnya kalau di kerjaan gitu ya. Kalau kita misalkan banyak koneksi, ya insya Allah banyak rezeki lah gitu. Dan juga melatih kepemimpinan kawan-kawan. Kalau nanti kebetulan di organisasi, kawan-kawan ditempatkan di salah satu misalkan jadi koordinator apa gitu. Gitu ya. Kepemimpinan, mungkin nanti kawan-kawan bisa melatih soft skill cara berbicara, public speaking gitu-gitu ya. Istilahnya banyak manfaat lah menurut saya ya. Dan juga nanti manajemen waktu juga akan bisa terbentuk dengan sendirinya. Karena kawan-kawan punya tanggung jawab, harus dikerjakan sekian, harus tepat waktu sekian gitu. Iya, Pak. Mungkin kawan-kawan di himpunan juga sudah pernah merasakan hal itu ya. Iya, Pak. Nah, jadi menurut saya memang bagus lah ya. Dan juga tipsnya agar betah di organisasi, kalau yang saya dapat dulu ya dari senior saya itu ya, kalian masuk organisasi itu tidak ada manfaatnya untuk kalian, tapi kalian harus memberikan manfaat untuk organisasi ini supaya berkembang lebih baik. Wah, keren banget tuh quotes-nya ya. Jadi kita yang memberikan manfaat untuk wadah kita, organisasi kita. Jadi bagaimana cara kalian untuk membangun organisasi supaya naik gitu. Wah. Tanpa mempertimbangkan manfaatnya bagi kalian. Sebenarnya ada sih nanti benefitnya bagi kalian, cuman secara tidak langsung gitu ya. Tapi jangan memikirkan hal itu dulu. Pikirkan dulu bagaimana organisasi ini bisa berkembang gitu. Keren banget. Keren banget nih. Lanjut aja kita. Mungkin banyak bertanya nih, langsung ke games kali ya Pak ya. Mitos atau fakta nih di teknik psikologi. Boleh Pri? Langsung aja. Oke Pak. Untuk game yang pertama ini Pak. Pertanyaan pertama. Mitos atau fakta nih Pak? Di teknik sipil itu harus jago hitungan. Nah, ya seperti yang saya bilang tadi ya. Iya Pak. Kalau harus ya, kata harus jago itu tidak. Mitos berarti ya. Tapi kalau memang dibutuhkan perhitungan itu fakta. Karena memang 80% dari mata kuliah kita itu hitungan. Coba kalian lihat. Statika, hitungan, mekanika bahan, analisis struktur, metode elemen hingga, mekanika tanah, fondasi, gitu kan ya? Hitungan Pak. Ini estimasi biaya konstruksi, hitungan, itu hitungan semua. Nanti memang ada yang sebagian tidak gitu, kayak menggambar teknik gitu kan ya. Nah, itu ada yang tidak hitungan ya. Mungkin ada manajemen proyek, itu ya sebagian ada yang hitungan, sebagian ada yang tidak. Nah, itu yang butuh gitu ya. Tapi kalau harus itu menurut saya tidak harus jago, tapi harus bisa menghitung. Gitu ya, mitos ya. Oke, selanjutnya nih Pak. Mitos atau fakta teknik sipil itu lulusnya lama? Mitos. Karena tadi kita udah nulis sendiri ya. Komitmen dan konsistensi yang diperlukan. Betul. Teman saya ada 3,5 tahun. 3,5 tahun. Itu kawan kalian juga ada tuh. Angkatan 2019 kan? Iya Pak. Bentar lagi mau tahu ya. Nah, itu. Mitos kan? Mitos. Terbukti. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Mitos atau fakta nih Pak? Di teknik itu kebanyakan mahasiswanya itu cowok Pak. Kebanyakan cowok ya? Iya Pak. Kalau di teknik sipil ya? Kalau saya rasa sih fakta ya, memang ya. Hitung aja sekarang kalian ada berapa orang yang cowok, berapa orang yang cewek gitu ya. Cuman makin kesini makin banyak ceweknya juga sih. Mungkin teknik mesin dulu pada zaman saya kuliah paling 1-2 gitu ya. Sekarang mungkin agak lebih banyak gitu ya. Nah, gitu. Oke.
mitos atau fakta teknik sipil itu mata kuliahnya sulit dan praktiknya itu berat-berat, Pak? Iya, Pak. Kalau dibilang mitos, ya berat juga sebenarnya ya. Kalau dibilang fakta sih tidak terlalu berat juga ya, karena kita bekerja secara kelompok gitu ya. Jadi kan bisa inilah bisa diatur-atur gitu kan ya. Kan mungkin untuk praktikum kalian yang pertama itu kan teknologi bahan. Iya, Pak. Nah, kan ada yang bagian nyaring batu gitu kan ya. Agregat. Nah, yang agregat, terus nyaring pasir gitu kan kan bisa mungkin agregat kasar itu agak berat mungkin cowok-cowok gitu kan. Yang agregat halus mungkin cewek gitu kan. Bagian yang masukin ke ini apa molen ya, mixer molen itu mungkin bagian yang cewek-cewek juga gitu kan. Untuk yang nyatat mungkin kayak gitu ya. Jadi tidak terlalu berat dan juga jangan diremehkan juga gitu. Karena memang membutuhkan tenaga ya. Kalau misalkan kalian itu praktikum mekanika tanah itu biasanya kan ada uji sondir ya. Itu kan lumayan bahaya itu kalau misalkan kalian salah ngangkat, mungkin punggung kalian bisa kena saraf kejepit nanti ya. Iya, karena kerjanya memang kerjaan berat gitu, kerjaan kasar. Dan juga di praktikum berkesan jalan raya itu kan kalau nggak hati-hati itu bisa kejepit tuh kalau kalian compact apa namanya yang kalian udah masak aspal itu kan compact tuh supaya dia jadi satu sampel gitu ya. Nah itu hati-hati juga dan juga lumayan berat tuh 75 pukulan per lapisan kan ya. Iya, Pak. Nah itu jadi tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan juga gitu. Jadi apa tuh jawabannya? Mitos setengah fakta gitu. Begitulah kira-kira kan kawan. Pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Mitos atau fakta kalau misalnya mahasiswa teknik sipil itu hobinya itu begadang, Pak? Nah, kalau ditanya ya, hobi ini ya. Iya, Pak. Kalau kebanyakan begadang, fakta ya. Iya, Pak. Kalau hobinya sih mungkin enggak ya, karena nanti hobinya ada yang hobi traveling gitu kan gitu kan ya. Kalau ditanya hobi kan, hobinya apa olahraga gitu kan. Tapi kalau ditanya mahasiswa teknik sipil itu sering begadang nggak? Sering begadang, sering. Iya, Pak. Fakta. Kalian pun mungkin merasakan. Nah, saya juga merasakan ya. Karena nanti tugas besar harus dikumpulkan. Deadline sekian gitu kan. Kalau nggak gagal, nah kayak gitu-gitu kan. Lulus. Ya, karena nggak lulus gitu kan. Nah, mau nggak mau ya ini. Malam kerjain gitu kan. Tiduran, nanti lupaan kuliah kayak gitu-gitu lah. Jadi kalau ditanya hobi sih menurut saya kalau hobi bukan ya. Iya, Pak. Hobinya beda gitu. Tapi kalau ditanya sering begadang, sering. Fakta. Jadi siap-siap aja ya mahasiswa sipil untuk begadang nih. Oke, mungkin nggak sadar kita udah di penghujung podcast nih, Pak. Oke. Jadi sebelum kita menutup podcast nih, ada boleh nggak sih Pak kasih 3 kata buat teknik sipil Institut Teknologi Sumatera? 3 kata ya? Iya, Pak. Waduh, berat nih. 3 kata untuk teknik sipil ETERA. Teknik sipil ETERA selalu jaya. Jaya ya. Keren banget ya. Oke, Pak. Oh, jadi gini, Pak. Kan teknik sipil ini ada jargon, Pak. Ya, boleh kali Pak kita jargon dulu, Pak. Apa tuh? Coba. Kalau misalnya saya bilang himpunan mahasiswa sipil Institut Teknologi Sumatera, kita bisa satu kita jaya. Oke, siap. Bisa, ya, bisa, insyaallah. Langsung aja, Pak. Oke. Himpunan Mahasiswa Sipil Institut Teknologi Sumatera. Kita satu, kita jaya. Wah. Terima kasih ya Pak ya sudah hadir di podcast kita hari ini, sudah sempat hadir. Semoga kita dapat bertemu di podcast selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami juga mengucapkan sekali lagi Pak terima kasih karena mungkin di sela-sela waktunya bisa meluangkan waktunya ke podcast HMS ini, Pak. Siap. Ada semoga diundang lagi ya. Amin. Ya, amin. Ada pesan nggak Pak untuk viewers kita nih Pak, untuk Silverend? Pesan untuk civil apa namanya? Friends ya? Iya, Pak. Oke, civil friends. Tetap semangat berkuliah ya. Dan juga bagi yang tugas akhir tadi harap semakin gitu. Oke. See you next episode. Saya Arnold Zahakim. Dan saya Afriansyah Rahman. Dan narasumber kita Pak Yuda. Pamit undur diri. Bye. Bye.